Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badarudin. Di kesempatan kali ini kita kedatangan lagi mesin tempel Yamaha 15 PK, yang mana mesin ini ada dua faktor penyebab kerusakan. Ya, kerusakan pertama dia susah hidup, kemudian kerusakan yang kedua tidak bisa naik gas alias tidak bertenaga. Sekarang saya akan starter dulu mesinnya, lalu kita buktikan apakah dengan keterangan yang punya ini betul atau tidak. Kita akan start mesinnya, lalu kita tes jalan. Oke, kita akan starter. Itu dia, seperti itu. Sekarang kita akan tes jalan. Ini gasnya sudah full. Ini sudah full. Itu dia mesinnya, seperti itu kerusakannya, susah hidup. Kemudian di gas full tadi seperti ini, sama sekali hilang tenaganya. Oke, sekarang saya akan coba memperbaikinya. Yang pertama kita akan perbaiki adalah mengatasi yang susah hidup ini. Kemudian selesai kita perbaiki untuk susah hidupnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan perbaiki tenaganya agar dia normal seperti semula. Oke, sekarang saya akan periksa dulu bagian pengapian. Untuk langkah awal yang harus kita perbaiki adalah pengapian, kemudian di bagian karburator. Oke, setiap kali saya memperbaiki mesin tempel, saya tidak pernah lupa dengan avometer untuk mengukur tegangan spool. Kita harus sama-sama tahu bahwa di mesin tempel itu ketika tegangan spool pengapian yang menurun, otomatis mesin kita akan susah hidup, kemudian tenaga juga dia akan berkurang. Sekarang saya akan tes dulu untuk tegangan spool pengapian. Kadangkala biasa mesin tempel Yamaha 15 PK itu ketika tegangan menurun, tegangan spool pengapian, secara otomatis mesin itu akan susah hidup. Oke, saya akan tes dulu bagian pengapian, bagian spool pengapian, apakah tegangannya menurun sampai menyebabkan mesin ini susah hidup. Oke, perhatikan di bagian avometer. Kita cabut. Kita akan cabut dulu untuk kabel spool pengapian. Ini dia kabel spool pengapian, dia warna biru coklat. Kemudian kita tes untuk tegangannya. Tegangan spool pengapian di mesin 15 PK yang asli adalah di kisaran 320 ohm atau di 322 ohm. Sekarang saya akan lihat. Itu dia tegangan spool sisa 270. Inilah yang menyebabkan mesin ini susah hidup. Kemudian di bagian karbu juga saya akan perbaiki sebentar. Salah satu penyebab utama juga di bagian karbu. Oke, saya akan ganti dulu bagian spool pengapian, kemudian saya akan cuci bagian karbu. Kita buka dulu.
kap starternya. Dan oke, sekarang saya akan ganti spool pengapian. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan perbaiki bagian karburator. Dia spool pengapiannya sudah hitam. Ini menandakan spool pengapian ini dia korsleting bagian antara bagian tengah sampai menyebabkan tegangan spool ini dia menurun. Oke, sekarang saya akan ganti dengan ini cadang asli. Ini adalah spool cadang asli Yamaha, kita ganti dulu. Kemudian kita akan start, lalu kita periksa lagi bagian karburator. Bagi kawan-kawanku, tonton terus video ini agar tidak gagal paham ketika menangani mesin tempel yang susah hidup, kemudian disertai dengan tenaga hilang. Oke, kita sudah pasang, kita akan sambung. Kabel biru kita sambung di kabel biru, kemudian kabel warna coklat kita sambung di warna coklat. Oke, itu dia selesai. Sekarang kita akan pasang untuk roda gila, lalu kita tes kembali lagi. Oke, sekarang kita akan pasang kap starter. Untuk langkah selanjutnya kita akan bongkar dia karbu. Kita bongkar dulu karbunya.
Untuk memperbaiki karburator tanpa membongkar bagian punyer-punyer dalam ini, saya cukup memakai ini adalah sabun juk. Saya tinggal tusuk saja di lubang bagian dalam ini. Kita tusuk seperti ini. Nah, ini dia tersumbat. Nah, ini dia sudah hilang. Untuk penyumbat tadi dia sudah tembus. Oke, sudah tembus. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita semprot bagian berdalam ini. Kita semprot pakai bensin seperti ini. Usahakan kita semprot. Nah, itu dia, kita semprot. Kemudian di bagian manjetnya kita semprot juga. Oke, selesai sudah. Untuk bagian jarum pelampung kita harus perbaiki juga. Kadangkala ketika mesin kita banjir dia akan susah hidup, kemudian jalan berasap dan tidak ada tenaga. Ini salah satu penyebabnya adalah jarum pelampung. Usahakan setelah pembongkaran kita tekan lagi seperti ini agar karet jarum pelampung itu dia akan membentuk dengan sendirinya. Ya, kita tekan seperti ini. Oke, selesai. Tinggal kita pasang. Jangan lupa untuk karetnya kita pasang karet penutup. Kemudian kita rakit kembali. Oke, sekarang kita akan pasang. Oke, ini dia kita pasang untuk karburator. Kemudian kita akan tes jalan apakah mesin ini masih susah hidup, kemudian tidak bertenaga. Karena tadi yang kita ganti adalah 10 pengapian, karena 10 pengapian itu sudah melemah. Kemudian bagian karburator kemungkinan ada banjir di bagian jarum pelampung yang terganjal. Sekarang kita akan pompa dulu, lalu kita tes apakah mesin ini sudah kembali seperti semula atau seperti apa. Oke, kita akan start. Ya.
lihat tadi mesinnya sudah mantap, tidak susah hidup lagi. Kemudian tenaga sudah bagus, diakibatkan karena spool pengapian yang menurun tegangannya. Kemudian bagian karburator banjir sampai menyebabkan mesin ini susah hidup dan tidak bertenaga. Kita akan start ulang ya, kenceng. Sekarang kita akan tes jalan karena tadi posisi tidak ada tenaga sama sekali. Kita akan tes jalan, tes lari, apakah tenaga mesin ini sudah kembali seperti semula. Kita pasang dulu untuk saringan udara. Oke, kita akan tarik jangkar, lalu kita tes lari. Oke, sekarang kita akan start tes lari. Mantap. Tadi selesai sudah pekerjaan kita ini hari. Yang menyebabkan mesin ini sampai susah hidup adalah bagian spool pengapian yang sudah melemah, tegangan tinggal 270 ohm. Kemudian bagian karburator yang banjir, ini menyebabkan mesin ini tidak bertenaga. Oke, saya minta dukungannya pada sahabat-sahabatku agar di subscribe, di like, dan di komen. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tes lagi satu kali apakah mesin ini sudah sempurna, sudah bagus. Kita akan start dulu ya. Mantap. Kita tes.